Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Ustazah Suhaibah, para asatidzah dan seluruh ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di hari yang mulia, hari Jumat, kita semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk berkumpul bermuajah di tempat yang mulia, di majlis-majlis ilmu. Apa kata Nabi? Hai para sahabat, datangilah taman-taman surga. Apa itu taman surga ya Nabi? Taman surga itu majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis dzikir. Maka siapa orang yang bermudah-mudahan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Barang siapa yang kakinya ringan untuk mendatangi majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis dzikir, maka Allah permudah ia untuk masuk surganya Allah nanti. Maka bersyukur bagi kita semuanya yang dihadirkan di lingkungan yang hari-harinya kita bisa ngaji bersama, ya, berzikir bersama, mengingat Allah Subhanahu wa taala bersama. Mudah-mudahan Allah hadirkan kita berkumpul kembali di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan bagi kita semuanya. Ini zikir yang kita baca adalah zikir al-asmaul husna. Ada beberapa pesan di sini. Pertama, bismillahi bada'na walhamdu lirabbina. Sebutlah nama Allah pada setiap permulaan. Maka kata Nabi, setiap qaul, ucapan, kebaikan, amalan, kalau tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta' ay abtar, maka putus keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mau masak, baca bismillah, ya. Nyalain kompor, ambil panci, nuangin minyak goreng, masak, rebus, bismillah terus, maka ada keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Apa berkah itu? Ziyadatul khair atau al khair al wafir, kebaikan yang terus mengalir atau bertambahnya kebaikan. Yang kedua, ketika ibadah apapun, tidak hanya ibadah sholat, ya, aktivitas kita di rumah, ngurusin suami, ngurusin anak, kalau diawali dengan bismillah, maka ada nilai ibadahnya di situ. Yang membedakan aktivitas kita itu adalah niat. Ya, niat kita karena apa, sobat? Karena Allah. Maka duduknya kita di masjid bisa jadi i'tikaf kalau kita niati i'tikaf karena Allah. Tapi duduknya kita di depan televisi bisa jadi tidak karena Allah. Ya. Jadi sama-sama duduk tapi nilainya bisa berbeda kalau semuanya diniati karena Allah. Maka awali apapun aktivitas dengan bismillah, lalu memuji Allah, walhamdulillah rabbina. Setelah selesai kita melaksanakan aktivitas, memuji Allah, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat duduk, nikmat minum, nikmat bekerja, masih ada kenikmatan. Bahkan nikmatnya Allah nggak bisa dihitung. Kita ngerasa ujian tuh kayaknya banyak banget, sakit, encok, pegelinu gitu ya. Ternyata apa? Ternyata apa? Nikmatnya Allah masih lebih banyak dibandingkan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi masih bisa ngirup udara segar. Ya Bu ya? Duduk masih nikmat. Tangan masih bisa beraktivitas, kaki bisa jalan, ya. Sahabat-sahabat kita yang di Cianjur, coba bayangin ya. Tadinya nikmat, lalu diuji oleh Allah. Nah, ujian itulah yang bisa menghapus wasilah dosa-dosanya mereka. Dan ini juga jadi tantangan buat kita yang tidak diuji oleh Allah. Nonton saja atau kita bergerak membantu. Nah, bagi orang yang beriman, ya, sesama muslim itu kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha, seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Ketika ada yang sakit, ketika ada yang diuji oleh Allah, kita merasa sakit. Kira-kira begitu. Maka orang yang beriman dinilai oleh Allah bukan hanya sholatnya saja, tapi dampak setelah sholatnya. Berpengaruh nggak kepada lingkungan? Berpengaruh nggak kepada tetangga? Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita maknai sholat ibu-ibu, dari mulai takbir sampai salam, Masya Allah, orang yang sholat itu betul-betul, kalau sholatnya benar, paham nggak sholatnya benar? Karena ada orang sholatnya fikihnya benar. Fikih itu apa? Prosedurnya benar, rukuknya benar, sujudnya benar. Tapi kira-kira habis sholat kemudian ngomongin tetangga masih ada gitu, masih ada nggak? Ini sono ya, sini mah kagak. Ya, Pondok Petir sono, ini mah kagak, agak beda, ya, nyakiti orang terus gitu ya. Berarti sholatnya nggak berdampak. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pertanyaannya yang salah sholatnya apa kitanya? Nah, berarti kita nggak menghadirkan Allah dalam sholat kita, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita merasa setiap hari diawasi oleh Allah, mau ngomong tuh mikir-mikir, mau berbuat buruk tuh mikir-mikir. Karena apa? Diawasi oleh Allah. Itu berarti kita sudah berbuat ihsan. Ihsan pada Allah, ihsan juga pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya kita sebut asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ketika kita doa, sebut nama-nama Allah yang baik-baik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, dan seterusnya. Ya. Ini kaifiyah kita berdoa. Lalu kemudian diawali dengan sholawat Nabi. Maka setiap kita berdoa diawali dengan pujian Allah, dengan basmalah, dengan sholawat Nabi. Diakhiri dengan sholawat Nabi. Lalu kita berdoa di sini. Bi asma'ikal husna. Dengan menyebut nama-nama Allah yang baik. Ighfir lana ya Allah, ampunkan dzunubana, dosa-dosa kita. Wali walidina, orang tua kita. Wa dzurriyyatina, keturunan kita. Kafir anna sayyi'atina ya Allah, jauhkan dari kejelekan. Wastur ala uyubina, tutup aib-aib kita. Ini kita alhamdulillah Allah masih nutupi aib. Bayangin kalau aibnya kita dibuka semua oleh Allah. Di antara kita masih nggak percaya ini. Ada yang salaman tapi hatinya nggak bersih. Gue mah salaman tapi tetap aja gue mangkel sama kamu, marah gitu ya, kira-kira gitu ya. Ada nggak kira-kira? Ya. Salaman mah salaman, ya, mesem-mesem, senyum-senyum, tapi hatinya belum nerima. Baru belok sedikit udah ngomong ya salaman, gitu ibu ya. Untungnya Allah masih nutupi aib kita. Akhirnya kita masih saling percaya. Wajbur ala nuqsarina, tutupi ya Allah kekurangan kita. Ya. Ditambahin kekurangan dengan kelebihan. Warfa' darajatina, angkat derajat kita. Wazidna ilmanna fi'a, tambahnya ilmu yang manfaat. Warizqan wasi'a, rizki yang luas. Halalan thayyibah, halal dan baik. Wa amalan salihah, amalan yang salih. Wan nawwir qulubana ya Allah, terangilah kolbu-kolbu kami. Karena sehebat apapun penceramah, sehebat apapun materinya, kalau kolbunya enggak dibuka oleh Allah, mental. Ya, kolbu tuh di sini bu, jantung. Masih berdetak nggak kira-kira? Kalau nggak berdetak, saya kepanggil tim barzah ini. Saat madrai ini ada yang nggak detak, jantungnya nggak berdetak gitu ya. Maka ada kolbu zahir, ada kolbu batin. Kolbu zahir itu jantung yang kita pahami selama ini. Kolbu batin itu pusatnya ruh, pusatnya diri kita yang sebetulnya. Yang nanti ketika kita meninggal dunia, ruh itu kemudian keluar dari jasad kita. Casingnya itu mati, ruhnya masih ada dan akan kemudian mengalami alam berikutnya. Maka orang-orang tua kita masih ada, dikirimi Fatihah ila arwah, ila ruhi, ila arwah. Karena mereka masih ada nggak? Mereka masih ada sejatinya. Memang casingnya mati, hancur dengan tanah. Ketika dibuka kuburannya bisa jadi udah rata, tinggal tulang. Tapi masih ada nggak orangnya sebetulnya? Masih ada. Jadi jangan anggap orang yang meninggal di dunia itu udah mati selamanya. Enggak. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka masih hidup, namun kita nggak merasakan. Dan orang tua kita masih melihat kita semuanya lagi ngapain hari ini. Ya. Jadi dia ada di akuarium, ya, seperti akuarium bisa melihat dunia
bisa melihat alam akhirat, ya, bisa melihat surga neraka, tapi nggak bisa nembus. Jadi orang tua kita melihat tuh anak cucunya lagi ngapain. Kalau lagi ngaji seneng, alhamdulillah, ya, tambah adem, kuburan tambah luas, tambah nikmat. Ada anak cucu yang sedekah makanan, tambah nikmat lagi, ya. Ketika ada yang maksiat, sedih tuh orang tua kita. Lalu bisa jumpa nggak Ustaz nanti di surga? Insya Allah bisa, kalau sama-sama beriman. Kita yang beriman di sini, insya Allah Allah jumpakan kita di surganya nanti. Wa yassir umurana, ya Allah, mudahkan urusan kami. Wasahih ajsadana, ya Allah, sehatkan jasad kami, ya Allah. Daima hayatina, selama hidup kami. Ilal khairi qarribna, kepada kebaikan dekatkan, ya Allah. Ada malis taklim, ya Allah, mudahin dekat. Ani syari ba'idna, untuk hal-hal yang maksiat, yang jelek tolong jauhi, ya Allah, ya. Wal qurba rojauna, ya, dekat pada permintaan. Akhiran inal muna, yang kemudian Allah mengijabah doa-doa kita. Balik maqasidana, sampaikan ijabah-ijabah apa yang kita maksudkan, tujuan kita. Waqti hawaijana, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah. Walhamdulillahina alladzi hadana, Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Shalli wa sallim ala Taha Khalilur Rahman wa ali wa sahbi ila akhir zaman. Hari Jumat itu hari dikumpulkannya pahala kita bersolawat selama 1 pekan. Maka hari Jumat salah satu hari yang terbaik kita memperbanyak solawat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tumbuh rasa hubbun Nabi, cinta pada Nabi, dan kita dicatat oleh Allah sebagai umat-umat Nabi yang insya Allah dapat syafaat dari beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting kita berjamaah, penting kita saling berdoa, saling mendoakan, termasuk mendoakan orang-orang tua kita, bahkan mendoakan anak cucu kita yang belum lahir, Bu. Wa dzurriyyatina, udah doain nama kita. Ya Allah, ampunkan zuriyah. Zuriyah itu bukan hanya anak cucu, terus sampai ke bawah. Yang bisa jadi mereka hidup, kita udah meninggal dunia, dan mereka nggak kenal kita. Coba sebutkan dalam hati, ya, atau ngomong dikit aja. Masih hafal nggak nama ayah kita? Ya Bu ya, masih Bu ya, masih ayah gitu ya. Sekarang coba kakek kita, ayahnya ayah, masih Bu? Masih, alhamdulillah. Baru dua ya. Kemudian ayahnya kakek kita, buyut, nggak, udah lupa tuh. Udah lupa. Buyut, tahu nggak buyut? Buyut tahu ya? Iya tahu Ustaz. Tahu sekarang buyut. Sekarang cangga. Cuma 3 doang ya. Cangga, wareng, terus nggak tahu lagi. Kan biasa ngomong 7 keturunan. Berarti ibu-ibu nih kita semuanya nih bisa jadi 3 keturunan ke bawah sudah nggak diingat namanya atau nggak dikenal. Tapi kalau kita berdoa, walaupun kita nggak kenal siapa nenek moyang kita, siapa buyut kita, insya Allah nyambung. Maka doain ke atas usul dan furu' ke bawah, dzurriyyah kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bab mahram. Yang satu lembar, yang satunya lagi. Sengaja bahasa Arab karena jamaah Majelis Salim Al Madinah udah pada ngerti artinya, ya. Insyaallah ya. Kalau ada pulpen tulis Bu, pulpennya. Nanti biar mudah dimaknai karena minggu depan kita ujian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara bab mahram dalam Islam. Gak boleh berduaan karena bukan muhrim atau mahram. Biasanya ngomongnya kenapa? Gimana Bu? Gak boleh duaan, bukan? Biasanya. Tapi nanti diganti ya. Kalau muhrim itu orang yang berihram. Ya, orang yang lagi haji, lagi umroh, namanya muhrim. Tapi kalau yang dimaksud orang yang gak ada hubungan dengan nasab, namanya mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi dan tidak membatalkan wudu. Saya ulangi, mahram itu orang yang haram dinikahi
dan tidak membatalkan wudu. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya, istri itu mahramnya suami bukan? Kan bisa berduaan. Gimana Bu? Ustazah? Batal wudu? Iya. Saya mau nanya di sini, jujur aja ya, ibu-ibu kalau habis wudu bersentuhan dengan papah, manggilnya apa sih papah ya? Ayah. Oh, beb ya. Ayang beb ya. Ibu kalau nyebut ayang beb ya, nyebut ayang beb kan, kalau ketika habis wudu nyentuh batal apa kagak? Siapa yang batal, acung tangan? Ya nggak apa-apa, mau yang biasa, yang yakin batal, acung tangan. Waduh, ini kita lagi pemilihan apa nih ya? Yang tidak batal, kok ada yang nggak ngacung sih, dua-duanya nih ragu ini. Gimana Bu? Nggak batal. Jadi ibu kalau habis wudu sentuhan sama ayang beb biasa. Oh tapi jarang. Iya. Ibu nggak batal Bu? Bukan, ibu habis wudu nih sentuhan sama ayang beb itu batal nggak? Iya. Sampingan duduk aja udah beda pemahaman, ya nggak? Oke, baik. Ada orang bertanya, Ustadz, emang istri saya mahram Ustadz? Istri saya bukannya, ada orang bertanya, Ustadz, istri saya bukannya mahram ya? Emang kenapa Pak? Kan kita bisa dua-duaan. Oh gitu ya. Emang mahram artinya apa kata ustadznya? Mahram itu yang haram dinikah. Pertanyaannya, istri boleh dinikah nggak? Boleh, berarti bukan mahram dong. Tapi kan dua-duaan Ustadz. Dua-duaan bukan karena mahram, karena dinikahi. Oh iya, karena menikah. Akhirnya kemudian boleh. Bahkan bukan hanya dua-duaan, tambah plus-plus juga boleh. Sama istri, iya sah. Lalu kalau wudu batal nggak? Nah, karena dia mahram, karena dia bukan mahram halal dinikah, berarti dia wudunya batal. Paham nggak? Ini menurut mazhab Syafi'i. Nah, tapi ada pandangan ulama lain yang tidak batal. Memang ada, karena pernah Nabi malam-malam sholat kesentuh kakinya dengan Aisyah. Lalu Nabi nggak wudhu lagi. Nah, tapi bagi mazhab Syafi'i ini khusus untuk Nabi saja. Gitu ya, ini pemahaman. Yang repot kalau suaminya nganggep batal, istrinya kagak, atau sebaliknya. Mah, ini ayahnya kan biasa wudhu nih, mau ke masjid nih, salim dong. Kata suaminya, kata mamanya, jangan, batal. Pemahamannya beda. Ya nggak apa-apa, namanya pemahaman ya. Tapi ini kita lagi belajar tentang masalah fikih mahram. Jadi mahram itu orang yang haram dinikah. Karena haram dinikah, maka kalau bersentuhan tidak batal. Oke. Dari kitab klasik, sebetulnya mahram itu ya hanya satu, mahram selamanya. Walaupun kemudian ada ulama kontemporer yang menganggap mahram itu dibagi dua, mahram selamanya sama mahram muaqqat, karena situasi keadaan untuk sementara waktu, karena kondisi. Oke. Pertama kita akan ngomong bab mahram yang selamanya dulu ya, yang memang ini bab mahram yang paling utama sebetulnya. Jadi bab mahram itu dibagi ada 6. Pertama al-ummiyah. Ini Bu, yang paling atas sebelah kanan ya. Ini tulisannya Arab semua, gampang dibaca kan? Oh, Masjid Alim Al-Madinah, masa ya. Al-ummiyah ya. Al-ummiyah itu bangsa ibu. Oke. Al-ummiyah itu terbagi 6. Yang pertama
al-ummiyah, al-ummu minan nasab. Langsung diartikan di sebelah kirinya Bu ya, biar gampang. Apa artinya? Al-ummu minan nasab artinya ibu karena nasab, ibu kandung sampai ke atas. Saya punya ibu, maka saya dengan ibu nggak boleh saling menikah dan tidak membatalkan wudu. Termasuk ibunya ibu terus sampai ke atas. Paham Bu ya? Kalau ibu berarti ke bapak, bapak batal enggak? Enggak batal wudu. Cium tangan boleh, masih punya wudu. Dan juga enggak boleh dinikahi oleh bapak atau bapaknya bapak terus sampai ke atas. Paham? Yang kedua, al-ummu minar radha', ibu suson. Ngerti ibu suson? Jadi kalau ibu-ibu ada tetangga yang baru lahir, si ibunya nggak keluar ASI, hati-hati kalau diminta untuk menyusui. Karena ketika 5 kali kenyotan, paham Bu? 5 kali hisapan dengan rentang waktu yang berbeda atau jeda, ya. Satu. Yang kedua, si ibu yang menyusui itu harus sudah baligh, umur 9 tahun ke atas. Jadi kalau yang menyusui masih umur 7 tahun nggak sah. Emang keluar Ustaz. Yang ketiga nih, si anak yang disusui Bu itu nggak boleh lebih dari 2 tahun. Misalnya umur 20 nggak boleh. Itu nggak jadi anak susun. Iya ya. Jadi yang disusun itu anak yang masih balita, masih kecil, maksimal 2 tahun. Karena umum. Kalau yang nyusui lebih dari 20 tahun namanya bukan anak susun, ya. Paham ya? Nah, ibu yang menyusui ke anak orang lain atau tetangga, maka dia jadi ibu susunnya si anak. Ketika ibunya nanti berapa tahun cerai misalnya atau janda, si anak gede, kok ngeliat si tetangganya kok cantik bener gitu ya. Padahal dia ibu susunnya, boleh nggak dinikahi? Nggak boleh. Kalau bersentuhan batal nggak? Nggak batal. Maka ditandai, oh ini anak susun saya, ini ibu susun. Hati-hati Bu, hati-hati. Termasuk yang bukan langsung, yang dipakai dengan paping juga sama. Hati-hati. Kalau kita menyusui anak orang lain, anak itu ditandai Bu. Nggak boleh nikah dengan ibu, nggak boleh nikah dengan anaknya ibu juga. Paham ya Bu ya? Hati-hati ya. Yang ketiga, al-ummuz zaujah minan nasab. Al-ummuz zaujah minan nasab. Ibunya istri kandung. Berarti ibu mertua. Saya punya istri, istri punya ibu, maka saya dengan ibu mertua tidak boleh menikah selamanya. Walaupun naudzubillah istri saya meninggal atau cerai, tetap itu jadi ibu mertua saya. Paham tum? Paham? Ya, oke. Yang keempat konteks Indonesia sudah nggak ada. Ini kaitan dengan budak, bukan barudak, budak, perbudakan sudah nggak ada. Loncat ke yang 6. Mautu atul abi bimilkil yamin. Sorry. Yang kelima masih ada di Indonesia ya. Mautu atul abi bin nikah. Siapa itu? Mautu atul abi bin nikah itu ibu tiri ya, ibu tiri. Paham nggak ibu tiri Bu? Jadi misalnya saya punya ayah, ibu meninggal dunia, ayah nikah lagi dengan perempuan, maka ibu itu yang sudah dinikahi dan dijima oleh ayah saya berarti jadi ibu tiri saya. Ibu tiri saya nggak boleh dinikahi. Misalnya ibu tiri diceraikan oleh ayah,
Lalu Ibu Tri lihat anaknya, oh, anaknya ganteng juga ya gitu ya, ya berondong lagi gitu ya. Boleh nggak Bu? Nggak boleh ya Bu ya. Jangan diikuti Bu ya. Ibu, Ibu Tiri ya. Itu dari bangsa ibu. Sekarang yang kedua, dari bangsa al-bintiyah, anak perempuan. Pertama, yang nomor 6 nggak ada ya, kita hapus ya. Yang mautu'atul abi bimilkil yamin itu nggak ada, karena ini bahasanya bahasa perbudakan. Sekarang sudah nggak ada nomor 6. Sekarang al-bintiyah, ada Bu al-bintiyah Bu? Ada Bu? Ada ya. Al-bintiyah dibagi 6 lagi. Pertama, al-bintu minan nasab, anak perempuan kandung. Saya punya istri, istri punya anak perempuan, berarti anak saya kan? Anak istri anak saya juga kan? Maka saya dengan anak saya selamanya tidak membatalkan wudu dan tidak boleh saya menikahi anak saya. Paham? Gimana Bu? Gimana Bu? Ada, nanti itu babnya saya sampaikan ya. Ya, boleh itu Bu. Nanti saya sampaikan. Yang kedua, al-bintu minar radha. Al-bintu minar radha adalah anak perempuan suson. Saya punya istri, istri menyusui anak perempuan lain tetangga. Saya jadi bapaknya susonnya si anak. Kalau tadi kan ibu suson, ya ini bapak. Itu berarti anak susonnya saya. Walaupun yang menyusui bukan saya, tapi istri saya. Paham Bu ya? Oke, paham. Pokoknya bab susun ibu mau paham lah. Nah yang ketiga ini, penting yang ketiga nih Bu. Al-bintu zaujah idza dakhalal al-bintu az-zaujah, anak perempuan istri. Paham Bu? Anak perempuan istri. Idza dakhalal ketika sudah menjima atau berhubungan dengan ibunya. Paham nggak kira-kira? Kenapa? Coba paham gimana? Ada ada menikah dengan terus baik, bagus. Ada perempuan punya anak perempuan, entah ini ditinggal suaminya atau diceraikan, ya. Menikahlah dengan laki-laki. Maka laki-laki dengan bawaannya si istri tadi itu jadinya apa Bu? Anak walon atau anak tiri. Dia nggak boleh nikah dengan anak tiri kalau sudah berjima dengan ibunya. Tapi kalau belum menjima ibunya, misal udah nikah nih Bu, pas mau malam pertama ibunya meninggal dunia, belum berhubungan ini, boleh nggak? Boleh, turun ke anaknya. Kata bapaknya, ini ibunya meninggal, anaknya juga boleh juga. Boleh, tapi belum dijima. Kalau sudah dijima, berhubungan, maka nggak boleh lagi. Itu tetap anaknya. Anak walon, anak tiri. Paham Bu ya? Atau misalnya nih, ini kebangetan Bu, jangan ditiru para suami. Pas mau nikah ibunya, tiba-tiba anaknya dari luar negeri nongol tuh. Cantik bener tuh anak ya. Lebih cantik anaknya. Gue kasih obat aja deh biar mati dah dia orang istri modar gitu misalnya Bu. Lalu ke anaknya, secara fikih nggak ada masalah. Tapi ya dosa lah masa ibunya dibunuh. Nggak ada kali ya Bu ya. Paham Bu ya? Oke. Baik. Lalu berikutnya adalah Bu, nyambung ke tadi dulu ya. Kalau misalnya setelah nikah dengan ibunya, lalu ibunya dijima berhubungan suami istri, dia senang sama anaknya. Lalu istrinya diceraikan, boleh nggak? Tetap nggak boleh.
Artinya walaupun artinya tetap nggak boleh kalau sudah dijima. Kalau belum maka nggak masalah. Oke. Lalu yang berikutnya bintul mautuati bimilkil yamin. Yang keempat, ini nggak ada di zaman saat ini. Kita langsung masuk ke 5. Mautuatul ibni bin nikah. Mautuatul ibni bin nikah. Perempuan yang pernah atau masih dinikah oleh anak lakinya. Apa berarti? Mantu. Maka bapak mantu dengan mantu perempuan atau ibu mantu, bapak mertua dengan mantu perempuan atau ibu mertua dengan mantu laki-laki, maka tidak membatalkan wudhu dan tidak boleh dinikah dan menikahi. Kata maknya, gue punya mantu ganteng banget nih gitu. Nggak boleh bu, itu punya anak ya. Naksir mantunya. Tuh, mantu gue kok ganteng banget, cakep banget dibanding babeh gitu ya. Jangan bu. Nggak boleh ya, nggak boleh. Oke. Lalu yang berikutnya al-ukhtiyah. Yang ketiga ya bu ya. Al-ukhtiyah itu adalah bangsa saudara perempuan. Yang pertama al-ukhtu minan nasab. Al-ukhtu minan nasab. Saudara perempuan karena nasab. Nah, saudara perempuan bu, itu ada 3 istilahnya. Ada saudara sekandung. Kalau makna sekandung berarti sebapak seibu. Sekandung. Ada yang sebapak namanya liab. Ada seibu namanya lium. 3-tiganya hukumnya sama. Untuk bab mahram. Paham bu? Iya, mau saudara sebapak ke, mau saudara seibu aja, mau saudara apalagi saudara sekandung, maka saya dengan adik saya yang perempuan atau saya dengan kakak saya yang perempuan tidak membatalkan wudhu selamanya dan tidak boleh menikah atau saya nikahi. Saya pulang ke Cirebon, ketemu adik saya perempuan, saya salaman, gak ada masalah. Ya, adik perempuan. Baik sekandung, seayah atau seibu. Yang kedua, al-ukhtu minar radha. Saudara perempuan ya, baik kakak maupun adik ataupun di luar yang kandung tapi satu ibu susun. Paham bu? Istri saya punya anak 4, laki 3, perempuan 1. Lalu istri saya menyusui tetangganya yang perempuan. Maka yang perempuan itu jadi saudara yang 4 ini. Paham bu ya? Enggak boleh dinikahi. Pertanyaannya, kalau yang perempuan tetangga itu punya kakak, tapi enggak nyusu ke istri saya, boleh enggak? Boleh. Jadi yang dihitung hanya yang menyusui saja. Itu namanya al-ukhtu minar radha. Lalu kelompok yang berikutnya, kelompok yang keempat, al-khaliyah. Bu, kalau di Indonesia, bibi, paman, encing, itu antara dari bapak sama ibu dibedain nggak istilahnya? Istilah sebutannya dibedain nggak? Enggak ya. Yang dibedain itu hanya sebutan kakak atau adiknya. Kalau kakak tuh uwa, kalau di Jawa itu, ya. Kalau adik itu bibi gitu ya, baik dari bapak saya maupun ibu saya. Tapi kalau di Arab, di tradisi Arab, itu nggak dilihat dari kakak adiknya, tapi dilihat dari keturunan bapak atau ibu. Kalau bapak namanya am, kalau ibu namanya khal. Jadi saya punya bapak. Bapak saya punya kakak atau adik yang laki-laki, namanya am bahasa Arabnya. Paham bu ya? Tapi kalau saya punya ibu, ibu punya
kakak saudara ya, atau adik laki-laki namanya khol. Kalau perempuan tambah ha, kholah. Kalau perempuan amah, paham gak kira-kira Bu? Paham ya? Nah, ini istilah Arab, pusing-pusing dah. Ya. Bu, al-khaliyah, karena ini udah ngaji sekian tahun mah gampang ya. Al-khaliyah, al-khalah minan nasab. Jadi al-khalah minan nasab artinya ketika ibu saya Bu, saya punya ibu. Lalu ibu saya punya kakak atau adik perempuan. Namanya apa? Saya manggilnya apa? Bibi atau Uwa. Kalau ibu paman ya laki kan. Maka saya dengan bibi atau Uwa nggak boleh menikah karena saya ponakannya. Betul ya? Bahkan bisa jadi walinya kalau yang bapak-bapak. Nanti kita omongin yang bab am ya. Oke. Lalu yang kedua, al-khalah minar radha. Al-khalah minar radha, ibu suson, ibu yang menyusui, itu punya kakak atau adik perempuan atau laki-laki. Maka dengan yang disusui itu namanya khalah minar radha, enggak membatalkan dan tidak boleh menikah. Sampai ke sana Bu, sampai miring. Jadi istri saya menyusui ibunya anaknya Bu Fatimah. Namanya Zainab ya. Zainab ke istri saya berarti kan ibu suson. Nah, istri saya punya kakak laki-laki, maka nggak boleh menikah. Namanya paman suson, ponakan suson. Paham ya? Termasuk yang ammiyah, yang di bawahnya. Kalau ammiyah itu dari bapak. Saya punya bapak punya adik perempuan atau kakak perempuan. Maka saya dengan adiknya bapak atau kakaknya bapak nggak boleh menikah. Paham Bu ya? Paman dengan ponakan. Terjadilah. Ada Ibu? Ya, harusnya dibatalkan ini ya. Tak bisa dalam Islam. Punya anak juga ya? Ya, selesaikan dulu. Nggak bisa sebetulnya. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Kumaha. Terus gimana? Ya maksudnya nggak usah dilanjutin. Gimana? Ibu. Nah, nanti nih kalau yang nggak disebut di sini berarti bukan mahram, ya. Ntar satu lagi, hijau deh Ibu, tanggung. Paham ya Bu ya? Oke, terakhir kita ngaji sampai Jumatan nih. Al bintiyah minal ikhwah. Kalau tadi paman sama bibi Uwa ya. Kalau ini al bintiyah minal ikhwah. Anak perempuan dari saudara. Berarti ponakan. Kalau tadi ke paman, ini babnya ponakan. Pertama, bintul akhi minan nasab. Anak perempuan dari saudara laki-laki, baik kandung, baik seayah, baik seibu, punya anak. Maka anak perempuannya dengan saya berarti ponakan dengan paman. Saya ke dia nggak boleh menikah dan saya nggak batal. Paham Bu? Oke. Kalau yang kedua, bintul akhi minar radha. Anak perempuan saudara sesuson. Ya, maka nggak batal. Paham nggak? Bintul akhi minar radha. Bintu anak perempuan, al akhi saudara sesuson. Ya Bu ya, paham ya? Ada saudara sesuson, Zaid sama Ahmad, beda ibu kandungnya, tapi sama-sama suson. Nyusu ke satu ibu suson. Ya. Ketika nyusu sama ibu suson, maka dia kayak ke anaknya itu kayak ponakan kandung, tapi ini ponakan suson. Maka enggak boleh menikah dan tidak membatalkan. Oke. Yang ketiga, bintul ukhti minan nasab. Anak perempuan dari saudara perempuan senasab. Saya punya punya adik perempuan. Perempuan punya anak perempuan, ponakan juga, nggak boleh. Ya.
Paham ya? Yang keempat, bintul ukhti minar radha, anak perempuan dari saudara perempuan suson. Oke. Pertanyaannya adalah, kira-kira siapa yang belum saya sebutkan? Itu namanya bukan mahram. Bisa jadi mahramnya jadi mahram sesaat, atau memang bukan mahram. Siapa Bu yang belum saya sebut? Sepupu, nggak ada di sini. Berarti antara sepupu halal alias batal wudunya, hati-hati. Karena ngerasa ayah ibunya kakak adik, dianya salaman biasa-biasa aja, padahal batal, dan dia boleh nikah. Boleh. Boleh besan. Saya besan dengan adik saya boleh. Saya besan dengan kakak saya boleh. Nggak umum kan? Nggak umum, tapi boleh. Di kalangan kiai-kiai di pondok-pondok tuh biasa, di kalangan habaib biasa. Di kita nggak biasa. Karena apa? Ada kekhawatiran di kita, kekhawatiran kalau dia cerai, akhirnya bukan cerai anaknya saja, tapi keluarganya. Padahal dalam Islam boleh. Paham Bu? Selain itu siapa lagi Bu? Selain sepupu? Gimana Bu? Sepupu sama sepupu Bu. Kalau ponakan sama paman. Sepupu itu saya nih punya paman punya anak perempuan, namanya sepupu. Saya boleh nikah? Nggak umum kan? Boleh nikah dalam Islam. Oke. Dia sama aja Bu. Sama. Tadi sama. Boleh. Ya. Oke. Paman menikahi ponakan. Iya. Bisa. Dia bisa jadi wali juga, jadi besan juga, jadi mertua juga memungkinkan. Wali itu ada namanya wali mujbir. Ada wali sekolah, ada wali kelas. Wali mujbir itu orang yang berhak menikahkan perempuan. Sebelum ke pamannya, itu kalau nggak ada orang tua, itu ke kakak atau adiknya yang laki-laki. Baru ke paman. Atau ke kakek, baru ke paman. Jadi begini Bu, ada perempuan mau nikah. Kan harusnya ada wali Bu ya. Ternyata ayahnya meninggal dunia. Maka siapa yang jadi wali? Saudaranya. Pertama, bisa kakak, bisa adiknya. Ya, wali. Paman kalau menikahi ngawin ya nggak boleh. Oh, iya harus diceraikan karena emang nggak boleh. Ya sudah biarkan saja, nggak saling mewarisi, lagi gimana? Oh ya, nanti pakai wali hakim. Karena bukan ayah semestinya. Bu, mohon maaf nih Bu ya. Orang yang menikahi tidak sesuai dengan mahramnya, maka batal pernikahannya. Yang kedua, tidak boleh saling mewarisi. Yang ketiga, tidak jadi wali Bu. Dia kan bukan ayah sebetulnya, nggak sah dalam agama. Termasuk yang menikah di luar, yang hamil di luar nikah. Jadi boleh nggak orang yang menikahi yang sedang hamil dari dirinya? Ya boleh secara agama, walaupun ada yang nggak boleh juga gitu ya. Tapi itu anak, bukan nasabnya bukan ke dia, ke ibunya. Karena dia berhubungan punya anak itu sebelum dia menikah. Terus siapa yang jadi walinya? Nanti bisa ada wali hakim. Gitu. Gitu ya Bu ya. Oke. Siapa lagi yang belum ada Bu di sini? Ada loh. Ipar Bu. Ipar itu adik atau kakak ipar itu boleh dinikahi nggak? Iya, saya masih punya istri punya adik perempuan, boleh dinikahi nggak? Oke, maka namanya mahram sementara menurut sebagian ulama.
sementara saja. Kenapa? Karena ada sahabat Nabi yang menikahi dua putrinya Nabi. Siapa dia? Utsman. Utsman itu pertama menikahi Ruqayyah. Yang kedua menikahi Ummu Kulsum. Nah, turun ranjang atau naik ranjang boleh, Bu? Boleh, asalkan yang pertama meninggal. Pas waktu nikah ke kakaknya, kok adiknya cantik juga ya? Saya nikahin kakaknya dan adiknya, boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Kakaknya harus cerai dulu, baru ke adiknya boleh. Ada nggak, Bu? Banyak terjadi. Ada beberapa pendapat ulama, hati-hati dengan ipar. Kalau ada kakak Masih dikandung. Ya tadi saya bilang, selama masih satu pernikahan nggak boleh. Ya, nggak boleh, Bu. Harus pilih salah satu. Kan udah saya bilang tadi, saya nikahin kakak, loh adiknya kok cantik juga ya, dan adiknya nggak boleh. Kecuali kakaknya diceraikan. Saya milih adiknya aja boleh. Sinetron lagi mah ibu maalah. Iya. Bu, Ibu, punten. Hati-hati dengan ipar. Ipar, betul. Ipar itu yang membuat bencana rumah tangga saudaranya bisa hancur. Banyak ternyata. Bener nggak, Bu? Betul. Ini contoh nih. Ibu punya adik perempuan belum nikah. Ya, si ibu dinikahi sama laki-laki. Kata si adiknya, kok kakak ipar ganteng banget gitu ya, Bu. Aduh. Ya. Dan ternyata kemudian terjadilah. Itu ada di pendapat ulama, Bu, bahkan hati-hati itu. Maka ada dalam surat An-Nisa ayat 23, Bu. Nih dalilnya, Saudara. Wa antajma'u bainal ukhtayaini. Tidak boleh berkumpul atau menikahi dua perempuan yang bersaudara, nggak boleh. Tapi kalau naik turun ranjang boleh. Ya, atau satunya diceraikan, satunya meninggal ganti ke adiknya. Ada, Bu ya? Ya. Si Joshua misalnya, Bu ya. Mau menikah dengan siapa tuh, Bu? Ada kisah tuh, yang kisahnya polisi, si Joshua tuh yang meninggal dunia ya. Meninggal dunia, adiknya juga ganteng gitu kan. Ya, yang nggak jadi makanya jadi adiknya, boleh lah itu ya. Yang kedua, Bu, bibi dari istri sama keponakan dari istri itu boleh dinikah kalau istrinya sudah meninggal atau cerai. Saya punya istri punya ibu. Saya dengan ibu mertua kan nggak boleh nikah. Tapi ibu mertua punya adik nih, perempuan cantik lagi deh. Saya boleh nikah? Boleh, asal istri saya diceraikan dulu, asal pindah ke bibinya, boleh. Oh ya nggak boleh, kalau berdua tetap nggak boleh. Kan namanya mahram sementara. Dia mahram karena masih terikat dengan istrinya. Kalau istrinya udah meninggal, tahu dia punya bibinya cantik lagi gitu. Saya ganti sama bibinya, boleh nggak? Boleh. Ada nggak, Bu, kira-kira, Bu? Iya. Ada, tapi jangan. Yang ketiga, keponakan istri. Istri punya ponakan. Paham, Bu ya? Istri punya ponakan. Pas ini jangan saya sih, saya lagi lah, orang lain gitu. Pas kunjungan halal gitu ya, kata istri saya, Mas, itu ponakan saya loh. Kok cantik ya gitu ya. Nah, boleh nggak dinikah? Boleh, tapi nggak boleh barengan. Mohon maaf Mi, gantian dulu ya gitu. Itu baru boleh. Ya. Dua-duanya nggak boleh. Paham, Bu ya? Oke. Itulah yang disebut dengan mahram sementara. Tapi ada orang yang haram dinikah tapi bukan mahram. Dan nanti bisa dinikah dalam suatu waktu. Pertama,
Wanita yang ditalak 3, dia haram dinikah. Saya punya mantan istri, bukan istri yang sekarang, nggak istri yang lain, contoh aja ya. Yang enak sampai Mas Fadil aja deh, Mas Fadil belum nikah, Mas Fadil punya istri gitu ya. Kalau Mas Fadil belum nikah kan, ya, istrinya diceraikan, talak 3. Istrinya bertahan karena saking cintanya gitu ya. 3 tahun kemudian bertemu, suaminya masih cinta juga. Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Sampai dia dilet sama orang lain, tapi nggak disengaja kan? Nggak boleh nanti, Mas Ilham nikahin dong istri saya mantan, nanti saya nikahin lagi, nggak boleh. Saya bayar gini, nggak boleh. Jadi jangan disetting, alamiah aja. Yang kedua, istrinya orang. Paham nggak Bu? Bener nggak? Istrinya orang, haram dinikah, tapi bukan mahram. Iya, nggak boleh istrinya orang. Baru kalau istrinya orang yang sudah dicerai, boleh saya nikah dengan dia. Bener nggak? Oke. Yang ketiga, iya, wanita yang dalam masa iddah. Ya Bu ya. Tiba-tiba ada janda, mohon maaf Ibu ya, ada baru tinggal suaminya. Maka kalau orang mau nikah harus nunggu 4 bulan 10 hari. Jadi masa rentang itu haram dinikahi sampai selesai masa iddahnya. Atau kalau yang lagi haid berarti 3 kali sucian. Ya, betul. Nah. Saja Ibu. Ada lagi nih. Ada lagi. Orang yang bapaknya menikah, anaknya boleh menikah. Paham nggak? Iya. Bu, ada duda, ada janda. Dua-duanya bawa anak. Yang duda bawa anak laki, yang janda bawa anak perempuan. Bapak ibunya menikah, anaknya boleh nggak menikah? Boleh. Iya. Boleh Bu ya? Iya. Ada undangan menikah, bapaknya sama ibunya, anaknya sama anaknya. Itu seru loh Bu. Tapi nggak lucu lah, nggak banyak, jarang. Oke. Gimana Bu? Nggak boleh. Dengan bawaan bapaknya. Tadi bapaknya maksudnya ya? Ya kalau Oke. Ya. Oke. Oh nggak boleh karena kan ada liab lium tadi, saudara baik seayah maupun seibu. Paham ya Bu ya? Karena dia dari ayah dan ibu yang sama dengan 2 anak ini, nggak boleh. Tapi kalau dia ini kan nggak ada hubungan darah. Kalau yang dibawa dari ibu sama yang dibawa dari bapak, ini kan beda ayah beda ibu, beda darah, boleh. Paham nggak? Paham ya. Penciptaannya itu pengaruhnya di situ. Oke. Terakhir sebelum kita diskusi kalau ada ya. Jadi mahram itu disebabkan 3. 1 karena nasab, 2 karena pernikahan, 3 karena rodok suson. Ya Bu ya. Ulangi. Mahram itu karena apa Bu? 1 nasab, 2 karena pernikahan, 3 karena suson, rodok. Itu jadi mahram. Lalu apa hikmahnya mahram? 1, mahram itu bisa jadi teman dalam safar, perjalanan jauh. Yang kedua, kalaupun berduaan gak ada masalah yang mahram selamanya ini. Yang selamanya ya, bukan yang sementara. Kayak misalnya ipar, itu jangan kelamaan berduaan Bu. Walaupun dia mahramnya sementara, bahaya. Apa Bu? Bahaya. Iya. Bahkan dia nggak bebas buka aurat kepada iparnya. Bahaya. Ya.
Habis cinta ke kakaknya, turun ke adiknya. Waduh, bahaya ini. Ketiga, kalau berwudu tidak batal. Yang keempat, berpengaruh kepada pernikahan. Yang kelima, berpengaruh kepada perwalian. Ini bab mahram. Nanti ada lagi bab waris, itu beda lagi. Ya. Oke. Wala wudu, jadi tidak ada wudu ketika kita menyentuh maharim. Jadi kalau nyentuh mahramnya kita, mertua, ibu, ponakan, ya. Apalagi ibu tadi, ibu suson, ya. Anak suson, kesentuh nggak perlu wudu lagi. Paham, Bu? Oke. Silakan, ada yang tanyakan? Kayaknya menarik, kayaknya ini pusing-pusing dikit ya. Bab mahram. Ya. Gimana kalau terjadi? Satu, kalau memang belum paham hukumnya, mudah-mudahan minta ampun pada Allah, ya. Ya. Tapi kalau sudah tahu hukumnya, berarti pernikahannya kira-kira masih dilanjutkan nggak? Nggak, langsung otomatis. Sama, Bu, kayak orang nikah, istrinya murtad atau suaminya murtad, itu otomatis selesai loh, Bu. Selesai ya. Jadi kalau ada anak-anak yang nikah, lalu mantunya misalnya non muslim pindah agama, itu udah selesai. Terus. Itu, Bu, ya. Semoga manfaat. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Next, lain kali kita akan ngomong bab waris, karena punya warisan gede-gede semua nih ya. Ini penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau naik ranjang?